Hai guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, di channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi seputar sejarah. Di sini juga, tentunya kalian bisa belajar sejarah. Jadi, kalau kalian menyukai channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Langsung aja guys, apa yang akan kalian pelajari hari ini dan informasi apa yang akan kalian dapat pada hari ini? Langsung saja, simak video berikut ini, tonton terus sampai habis. Halo guys semuanya, kita bertemu lagi di channel ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan. Baik itu kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha, maupun kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang akulturasi, kalian harus tahu dulu apa itu akulturasi. Ya, definisi akulturasi secara umum adalah proses terjadinya interaksi antara dua kebudayaan. Jadi proses terjadinya interaksi antara dua kebudayaan, di mana kedua kebudayaan ini nanti akan melebur dan menghasilkan sebuah kebudayaan baru. Tapi kebudayaan baru ini tidak menghilangkan ciri khas dari masing-masing budaya tadi. Jadi sifat-sifat asli dari tiap-tiap budaya ini itu masih tetap dipertahankan. Nah, definisi secara khususnya, menurut Kuncoro Ningrat, akulturasi adalah proses interaksi antara dua kebudayaan, kebudayaan lokal dengan kebudayaan pendatang. Nah, di mana proses ini nantinya perlahan-lahan diterima oleh budaya lokal ini. Jadi masuknya budaya asing itu diterima secara perlahan-lahan oleh budaya lokal ini, tanpa menghilangkan jati diri dari si budaya lokal ini. Nah, kenapa bisa terjadi akulturasi kebudayaan? Akulturasi itu biasanya terjadi awalnya ya pada masyarakat pesisir pantai. Mengapa? Seperti kita ketahui, perdagangan pada masa dahulu itu menggunakan jalur laut, di mana banyak para pedagang-pedagang dari luar masuk atau berlabuh di pesisir pantai. Nah, disinilah terjadi akulturasi antara kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang ini atau orang asing ini dengan kebudayaan lokal, kebudayaan orang-orang sekitarnya. Nah, akulturasi itu sendiri sesungguhnya berbeda dengan asimilasi. Jadi, kalian semua jangan sampai tertukar antara akulturasi dengan asimilasi. Jadi, akulturasi berbeda dengan asimilasi. Jangan sampai tertukar ya. Kenapa? Keduanya nyaris sama, tapi berbeda. Kenapa dibilang sama? Dua-duanya merupakan bentuk proses interaksi antara dua budaya yang berbeda. Jadi dua-duanya sama-sama proses interaksi dua budaya yang berbeda. Itu persamaannya. Tapi perbedaannya adalah akulturasi itu masih meninggalkan sifat-sifat asli atau budaya lokal. Jadi akulturasi meskipun perpaduan, tapi budaya asli dari masing-masing budayanya ini masih tetap dipertahankan. Budaya lokalnya masih tetap dipertahankan. Berbeda dengan asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran atau interaksi antara dua kebudayaan, tapi kebudayaan lokalnya sudah tidak ada sama sekali. Artinya apa? Kebudayaan lokal kalah dengan kebudayaan yang baru.
itu asimilasi. Sama-sama percampuran dua kebudayaan, tapi seluruh nilai-nilai budaya lokal sudah tidak ada lagi. Nah, contohnya adalah, contoh dari asimilasi. Negara yang pernah melakukan politik asimilasi, yang pertama Perancis. Ketika Perancis menduduki Indochina. Indochina itu Vietnam, Kamboja, Laos. Perancis ketika itu menerapkan sistem asimilasi, di mana kebudayaan lokal Indochina ini digantikan dengan kebudayaan orang-orang Perancis pada masa kolonial Perancis. Yang kedua, ketika Rusia menduduki Eropa Timur, Rusia juga melakukan asimilasi. Dan yang terakhir adalah mungkin jauh ke belakang, yaitu masa Romawi kuno. Ketika Romawi kuno menduduki negara-negara Eropa, Romawi juga menerapkan sistem asimilasi. Jadi jangan sampai lupa, akulturasi sangat berbeda dengan asimilasi. Nah, selanjutnya, kenapa bisa terjadi akulturasi? Akulturasi itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Sekali lagi, akulturasi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor internal. Kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu bisa berupa kelahiran dan kematian, kemudian munculnya inovasi-inovasi baru, ditambah dengan revolusi. Jadi faktor internal itu bisa berupa kelahiran dan kematian, kemudian inovasi-inovasi baru, penemuan-penemuan baru, atau mungkin revolusi. Sementara faktor eksternal jelas, kedatangan bangsa lain. Untuk kasus di Indonesia yang kita bahas sekarang ini, akulturasi yang kita bahas sekarang ini, itu lebih kepada faktor eksternal, yaitu kedatangan bangsa lain. Baik bangsa dari India yang membawa Hindu-Buddha, maupun nanti bangsa dari Arab, atau dari Mesir, atau dari Persia yang membawa kebudayaan Islam. Jadi ada dua faktor penyebab akulturasi. Nah, sekarang kita akan membahas yang terlebih dahulu akulturasi antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kalian bisa lihat contoh gambar yang ada di samping saya. Saya sudah menunjukkan sedikit contoh akulturasi antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Baik, yang pertama, akulturasi antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha itu terlihat dari bangunan candi. Ya, di gambar ini kalian bisa melihat ada dua contoh candi yang sudah saya tampilkan. Ya, kalian pasti sudah tidak asing dengan candi ini. Candi yang pertama adalah Candi Prambanan, sebuah candi Hindu. Candi yang kedua adalah Candi Borobudur, sebuah candi Buddha. Nah, apa hasil akulturasinya? Fungsi candi ini pada mulanya di India sana hanyalah sebagai sebuah tempat ibadah, tempat peribadatan. Ketika candi ini masuk ke Indonesia, budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kemudian berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Di Indonesia, fungsi candi, khususnya fungsi candi yang Hindu, itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pemakaman. Ya, candi itu berasal dari kata candika, di mana setiap raja yang meninggal, abunya akan disimpan di dalam candi tersebut. Jadi sudah ada pergeseran ya di sini antara fungsi asli candi di India sana dengan candi yang ada di Indonesia. Yang kedua, masih berkaitan dengan candi,
Tapi ini lebih kepada bentuk candi. Pada gambar ini, nah, kalian bisa melihat bagian-bagian candi. Ada 3 bagian utama candi pada gambar ini. Yang pertama, itu adalah bagian kaki candi paling bawah, yang diberi nama Kamadhatu. Kemudian ada badan candi, yaitu Rupadhatu. Dan terakhir adalah kepala candi atau bagian paling atas, yaitu Arupadhatu. Dari bagian-bagian candi ini, yang mengalami akulturasi dengan kebudayaan lokal adalah yang bagian paling bawah, atau kaki candinya, di mana hampir setiap candi yang ada di Indonesia dasarnya adalah punden berundak atau bangunan yang mirip seperti tangga. Semua candi di Indonesia seperti itu, ada punden berundaknya, bangunan seperti tangga. Bangunan punden berundak adalah bangunan lokal bangsa Indonesia. Ya, di masa prasejarah kalian pasti tahu lah apa itu punden berundak. Berikutnya, pertunjukan wayang. Wayang yang kita kenal sekarang itu sudah mengalami banyak evolusi. Evolusi apa? Awalnya, sebelum kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia, wayang berfungsi sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang. Atau lebih tepatnya, untuk memanggil arwah roh nenek moyang. Nah, ketika Hindu-Buddha masuk, kebudayaan wayang ini kemudian berakulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Wayang yang tadinya adalah media pemujaan terhadap roh nenek moyang, kemudian beralih menjadi pertunjukan, seperti yang sekarang kita kenal, dengan mengadopsi cerita Mahabharata yang ada di India sana. Jadi wayang yang awalnya adalah sarana atau media pemujaan roh nenek moyang, kemudian bergeser menjadi sebuah pertunjukan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh akulturasi antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi, ketika masuk Hindu-Buddha, berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan yang masuk setelahnya. Apa itu? Ya, Islam. Di sini akan saya tampilkan beberapa gambar bentuk akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Yang pertama, makam. Ya, makam yang saya tampilkan ini adalah bentuk makam hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Kenapa bisa seperti itu? Orang Islam atau agama Islam itu sebetulnya tidak mengenal yang namanya batu nisan. Orang Islam atau agama Islam itu tidak mengenal yang namanya batu nisan. Dua gambar ini adalah dua gambar makam kuno yang berangkat tahun 1082. Jadi kalau kalian lihat ada tanggal 1082, itu adalah makam seorang wanita muslim yang bernama Fatimah binti Maimun. Seorang wanita muslim yang dimakamkan di Gresik. Kalau lihat tanggalnya 1082, ini masih kondisi Hindu-Buddha. Selanjutnya, yang berangkat tahun 1297, itu adalah makam seorang raja yang berasal dari Samudra Pasai.
Malik al-Saleh. 1297 ini adalah makam milik Malik al-Saleh, seorang raja dari Samudra Pasai. Kalau kalian lihat sepintas, batu nisannya cukup besar. Nah, ini sudah mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha. Ingat, di agama Hindu, orang meninggal dicandikan, dibuat candi. Maka, nggak mungkin dong yang Islamnya dicandikan, tapi makamnya dibuat sedemikian. Yang kedua, dari makam kita bergeser ke masjid. Dari gambar yang sudah saya tampilkan di sini, ada dua masjid yang menunjukkan akulturasi antara kebudayaan Islam dengan Hindu-Buddha. Masjid, bagi orang yang beragama Islam, merupakan sebuah tempat ibadah atau tempat peribadatan. Akulturasinya terjadi atau dapat dilihat dari bentuk bangunannya. Yang pertama adalah Masjid Kudus. Di Masjid Kudus ini bentuk akulturasinya terlihat dari menaranya dan juga gapuranya. Gapura di depan masjidnya. Di mana gapuranya, menara masjidnya ini persis seperti candi agama Hindu. Masih mengadopsi nilai lokal. Di mana menara ini berfungsi untuk mengumandangkan azan atau peringatan bagi orang-orang Muslim untuk waktu sholat sudah tiba. Sementara masjid yang satu lagi adalah Masjid Agung Demak. Sekilas tampak biasa aja. Tapi kalau kalian lihat bagian atapnya, atap Masjid Demak itu bersusun 3. 1, 2, 3. Atap bersusun ini namanya meru. Meru biasanya digunakan pada bangunan-bangunan ibadah agama Hindu. Bagi kalian yang pernah ke Bali, melihat pura, tidak heran kan atapnya bertumpang-tumpang. Jumlah meru itu biasanya ganjil. 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Nah, pada Masjid Demak ini atap merunya berjumlah 3. Dan ini mengadopsi dari atap sebuah pura. Tempat bangunan agama Hindu. Lanjut. Yang ketiga, tahlilan atau memperingati hari kematian seseorang. Di agama Islam sendiri tidak mengenal yang namanya tahlilan. Tapi di Indonesia ada. Mengapa? Ya, peringatan kepada hari kematian seseorang sebetulnya tidak ada di agama Islam, tapi ketika akulturasi ini terjadi, ada peringatan namanya tahlilan. Nah, peringatan tahlilan ini sebenarnya adopsi dari agama Hindu. Jadi di agama Hindu ada peringatan terhadap hari kematian seseorang, kemudian diadopsi oleh Islam. Nah, makanya di Indonesia ada yang namanya tahlilan, yaitu memperingati hari ketika orang itu meninggal, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, 1 tahun orang itu meninggal, 2 tahun orang itu meninggal, dan terakhir adalah 1000 hari ketika orang itu meninggal. Jadi mulai dari hari pertama sampai 1000 hari peringatannya. Nah, ini ada sedikit sentuhan nilai-nilai Hindu. Setelah itu kita akan lanjut ke ziarah. Ya, orang Islam tidak akan terlepas dari nama ziarah atau mengunjungi makam. Tradisi ziarah itu ada dari zaman lokal. Ingat, agama pada masa zaman lokal ini, sebelum Hindu-Buddha masuk, animisme, dinamisme, totemisme. Ziarah itu sangat identik dengan animisme. Pemujaan terhadap roh nenek moyang. Di mana salah satu bentuk pemujaannya adalah mendatangi makam dari orang tersebut. Ini pun diadopsi oleh agama Hindu-Buddha sebagai pemujaan terhadap raja
dan akhirnya diadopsi oleh agama Islam yang masuk ketika itu, ya untuk mengunjungi orang yang sudah meninggal atau kuburan orang yang sudah meninggal. Tentunya dengan doa-doa ya berdasarkan agama Islam. Yang terakhir adalah upacara sekaten. Mungkin bagi sebagian besar rakyat Indonesia, sekaten kurang familiar. Tapi bagi masyarakat Jawa, sekaten adalah sebuah perayaan yang cukup besar. Nah, perayaan sekaten ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang wali songo, yaitu Sunan Bonang, untuk memikat orang-orang agar masuk Islam, diadakan acara ini. Dan kalian harus tahu, acara sekaten ini adalah bentuk adopsi dari kebudayaan Hindu. Kenapa? Di Islam sebenarnya tidak mengenal namanya sekaten. Nah, karena waktu itu kondisinya masih Hindu-Buddha, tidak mudah untuk menyebarkan agama Islam, sehingga untuk menyebarkannya kita memerlukan sedikit sarana yang ada di agama Hindu, baik itu pertunjukan wayang maupun sekaten ini. Nah, kalau kalian yang pernah pergi ke Bali, tentu tidak heran dengan namanya sesajen. Dalam setiap upacara pasti akan diadakan namanya sesajen. Dan kalau kalian lihat gambar di sini, ya ada yang gambar gunungan atau juga ada gambar seperti sesajen. Nah, itu adopsi nih dari nilai Hindu-Buddha. Tapi tentunya dimodifikasi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Tapi basicnya masih Hindu-Buddha. Sesajen itu kan Hindu-Buddha. Di Islam tidak mengenal sesajen. Nah, oke guys. Sampai di sini dulu materi kita tentang akulturasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Sampai bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap video-videonya. Oke? Sampai bertemu lagi dalam video berikutnya. Salam, bos.